Di balik gemuruh ombak Laut Selatan, tersembunyi sebuah kerajaan gaib yang tak kasat mata, dipimpin oleh penguasa paling ditakuti dan dipuja di tanah Jawa, Ratu Kidul. Namun, ada satu sosok yang menjadi tangan kanan sekaligus panglima kepercayaan. Dia adalah Nyi Blorong. Siapa dia sebenarnya? Dan dari mana asal kekuatannya? Sebelum tahu jawabannya, jangan lupa tekan like, komen, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, inilah kisah tentang legenda Nyi Blorong. Di ujung selatan Pulau Jawa, ombak menggulung dengan dahsyat. Suara deburannya seakan menyimpan ribuan rahasia yang tak pernah terungkap. Laut Selatan, atau yang dikenal masyarakat sebagai Segara Kidul, telah lama diyakini sebagai gerbang menuju dunia lain. Dunia di mana makhluk-makhluk gaib, siluman, dan raja-raja yang tak kasat mata bersemayam. Di kedalaman samudera itu, berdirilah sebuah keraton megah tak terlihat oleh mata manusia biasa. Keraton itu dipimpin oleh penguasa agung, Sinuwun Kanjeng Ratu Kidul. Tapi jauh di dalam istana tersebut, ada satu sosok yang tak kalah terkenal, Nyi Blorong. Ia bukan sembarang penghuni, tapi panglima, penjaga utama, sekaligus putri jelita yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Nyi Blorong bukan sekadar nama, ia adalah simbol kecantikan dan kesaktian. Dalam wujudnya sebagai manusia, ia tampil mempesona. Ia mempunyai rambut panjang menjuntai, mata tajam penuh wibawa, dan suara lembut yang bisa menenangkan badai. Tapi di balik itu semua, ia adalah seorang pejuang, pelindung utama kerajaan Segara Kidul. Sejak kecil, Nyi Blorong telah diajarkan berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian oleh ibunya, Kanjeng Ratu Kidul. Ia tumbuh dalam atmosfer spiritual dan penuh kedisiplinan. Tak hanya itu, ia juga belajar tentang kasih sayang dan cinta dari rakyat kecil di perkampungan pesisir yang sering dikunjunginya secara gaib. Namun, Nyi Blorong bukan hanya dikenal karena kecantikannya. Ia juga memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Ia memimpin pasukan siluman yang bertugas mengawasi batas-batas kekuasaan antara dua dunia tersebut. Ketenaran Nyi Blorong menyebar hingga ke dasar Laut Jawa. Di sana, seorang raja bernama Prabu Dewa Mungkar mendengar kisah tentang putri cantik nan sakti itu. Ia pun jatuh hati meski belum pernah bertemu. Suatu hari, dengan iring-iringan pasukan, ia datang ke istana Segara Kidul. Ratu Kidul menyambutnya dengan ramah. Tapi tujuan utama Dewa Mungkar segera terungkap. Ia datang untuk meminang Nyi Blorong. Lamaran itu disampaikan dengan kata-kata yang manis dan penuh janji. Namun jawaban dari Nyi Blorong justru membuat suasana berubah. "Kakang Prabu Dewa Mungkar, mohon maaf. Hamba tidak dapat menerima lamaran Kakang, karena hamba telah memiliki seorang kekasih," ucap Nyi Blorong dengan lembut. Namanya Teja Arum, putra dari Adipati Limbangan. Wajah Prabu Dewa Mungkar berubah muram. Ia menunduk, namun tidak sepenuhnya menerima penolakan itu. Dalam hatinya, rasa cinta berubah menjadi ambisi dan dendam. Apa yang dilakukan oleh Prabu Dewa Mungkar setelah ditolak oleh Nyi Blorong? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Prabu Dewa Mungkar kembali ke kerajaannya, namun bukan untuk menyerah. Ia menyusun rencana kelam. Jika Teja Arum adalah penghalang cintanya, maka penghalang itu harus disingkirkan. Dengan tipu daya, ia menjebak Teja Arum dalam sebuah perjalanan diplomatik ke wilayah perbatasan Laut Jawa dan Laut Selatan. Di sanalah, dalam sunyi dan gelap, Teja Arum dibunuh tanpa ampun. Tubuhnya dilemparkan ke laut agar lenyap ditelan ombak. Dewa Mungkar pun kembali ke istana Ratu Kidul. Kali ini ia datang dengan senyum penuh kemenangan. "Nyi Blorong, pujaan hatiku. Sekarang terimalah lamaranku karena kekasihmu telah tiada," ucap Prabu Dewa Mungkar. Nyi Blorong terkejut. Ia tak percaya begitu saja. Ia meminta Dewa Mungkar untuk membawa bukti. "Jika benar seperti kata Kakang, buktikanlah. Bawa jasadnya ke hadapanku," jawab Nyi Blorong. Sementara itu, di sekitar Selat Sunda, kabar duka menyelimuti keluarga Teja Arum. Abdi setianya, Ki Cekruk Truna, menangis di pesisir pantai. Namun di tengah kesedihan itu, muncullah sesosok makhluk menyeramkan. Bertanduk, berbadan besar, dan bernama Buntung Seta. Buntung Seta mengaku berasal dari Karangbolong. Ia berkata datang untuk menyelamatkan jiwa Teja Arum. Dengan kekuatan gaibnya, Buntung Seta membawa tubuh Teja Arum yang mengapung di tengah lautan dan menghidupkannya kembali.
Namun, siapa sangka, Buntung Seta bukanlah iblis seperti dugaan orang-orang. Ia adalah Kanjeng Ratu Kidul sendiri yang menyamar demi menyelamatkan kehormatan dan hati putrinya, Nyi Blorong. Teja Arum pun bangkit dari kematian. Ia kembali ke Segara Kidul dan disambut air mata haru oleh Nyi Blorong. Apa reaksi dari Prabu Dewa Mungkar setelah mengetahui bahwa Teja Arum telah bangkit dari kematiannya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like dan subscribe-nya. Kebangkitan Teja Arum membuat Prabu Dewa Mungkar marah besar. Ia tidak menerima kekalahannya. Maka ia bertapa di puncak Gunung Merapi selama 40 hari 40 malam. Di sana ia mendapatkan ilmu pamungkas, ajian lebur seketi, ilmu penghancur segalanya. Dengan kekuatan baru itu, Dewa Mungkar datang kembali. Kali ini, bukan dengan lamaran, tetapi dengan tantangan. Teja Arum, hadapilah aku, ucap Dewa Mungkar. Teja Arum pun bersiap. Ia pun telah mendapatkan kekuatan baru dari Ratu Kidul, ajian gelap ngampar. Pertarungan sengit pun terjadi di tengah Laut Selatan. Langit berubah gelap, ombak bergulung setinggi gunung. Ajian lebur seketi dilepaskan oleh Dewa Mungkar, menghancurkan batu-batu karang. Namun Teja Arum membalas dengan gelap ngampar yang mampu menelan cahaya dan membekukan waktu. Akhirnya Dewa Mungkar roboh. Tubuhnya terbakar habis, tak bersisa. Namun kemenangan itu tidak datang tanpa harga. Wajah Teja Arum hangus sebagian membuatnya tampak mengerikan. Ia tak lagi tampan seperti dahulu. Nyi Blorong terkejut melihat perubahan wajah kekasihnya. Meski hatinya masih mencintai, namun ia tak mampu menyembunyikan rasa takut dan jijik. Teja Arum, pergilah, bertapalah selama 100 tahun di dasar Selat Bali. Hanya itu jalan agar wajahmu kembali seperti semula, ucap Nyi Blorong. Bagi Teja Arum, itu adalah pengusiran. Hatinya remuk, ia pergi tanpa sepatah kata. Sepeninggalnya, sesuatu yang ganjil terjadi pada Nyi Blorong. Kulitnya perlahan berubah, sisik-sisik halus mulai tumbuh, matanya menjadi menyerupai ular. Suara desis terdengar dari napasnya. Ia dikutuk oleh cinta yang hancur, oleh perasaan dikhianati Teja Arum. Sejak saat itu, legenda tentang Nyi Blorong berubah. Ia tidak hanya dikenal sebagai panglima gaib, tapi juga sebagai makhluk bersisik ular yang bisa muncul kapan saja untuk menawarkan kekayaan dan menagih janji yang terabaikan. Hingga kini, masyarakat di pesisir selatan masih percaya bahwa Nyi Blorong sesekali muncul ke dunia manusia. Ia menawarkan emas dan kemakmuran, tapi dengan syarat yang tidak semua berani terima. Cerita ini adalah peringatan bahwa cinta, jika dicampur dengan ambisi dan pengkhianatan, akan melahirkan kutukan yang tak berkesudahan. Kalau kalian suka dengan video yang kami buat, jangan lupa subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. See you next time.